Halo, salam sejahtera, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marco Elia Putra Neolaka dengan NIM 2323702045, mahasiswa baru semester 1, jurusan Teknik Sipil, program studi perancangan jalan dan jembatan, kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi atau membahas soal tentang UAS mekanika rekayasa. Nomor 1, pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau kerja, besar dan arah, atau muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah maka makin besar gayanya. Yang kedua adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya kolinear, gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Yang kedua adalah gaya konkuren, gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Yang ketiga, gaya koplanar, gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Yang ketiga, gaya kopel adalah sepasang gaya yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada satu batang atau benda yang akan menimbulkan kopel atau momen. Pada batang tersebut, M sama dengan F kali R, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antar gaya. Gaya luar adalah gaya selanjutnya, yaitu gaya-gaya yang bekerja di luar struktur maupun luar reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal. Gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Berikut adalah gaya dalam. Adalah gaya yang bekerja di dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Yang berikut adalah gaya-gaya dalam. Merupakan gaya-gaya dalam ada terbagi dalam 3, yaitu momen, lintang, dan normal. Momen merupakan gaya dikali dengan jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah dan sebaliknya bernilai negatif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas. Kedua adalah gaya lintang, gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperlihatkan arah di mana gaya lintang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas dan negatif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah. Berikut adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar dengan sumbu balok. Untuk menentukan apakah suatu gaya normal negatif atau positif dapat diambil patokan. Bila yang normal meningkatkan titik yang ditinjau maka akan bernilai negatif. Untuk melihat gambar bisa dilihat pada sketsa di bawah. Ini adalah perletakan atau tumpuan. Perletakan tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke fondasi. Pertama, tumpuan sendi. Tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, atau terdapat dua variabel yang akan diselesaikan, yaitu RH dan RV. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen, seperti gambarnya seperti sketsa di bawah. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roller yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya mampu membersihkan sekali arah vertikal, artinya tumpuan roll hanya terdapat satu variabel yang diselesaikan, yaitu RV. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen. Yang berikut adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, RH, RV, dan momen. Ini lanjut ke nomor 2. Tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini, di mana diketahui gaya dari P1 adalah 15, gaya dari P2 adalah 20, gaya dari P3 adalah
32 gaya dari P4 adalah 10, di mana alfa dari P1 tidak diketahui, alfa P2 tidak diketahui, alfa P3 sama dengan 70 derajat, alfa P4 sama dengan 60 derajat. Di mana nilai X dan Y didapatkan dari mencari sinar konstan dari masing-masing alfa, di mana P1 X dan Y sama bernilai 15 untuk X dan 0 untuk Y, untuk P2 bernilai 0 untuk X dan 20 untuk Y, untuk P3 diperoleh nilai X min 10,94 dan nilai Y 30,9, di mana untuk P4 nilai X sama dengan min 5 dan nilai Y sama dengan min 8,66. Untuk sigma atau hasil dari nilai X sama dengan min 0,94, untuk Y sama dengan 41,41, sehingga nilai resultan gaya adalah dicari menggunakan rumus. Nilai resultan gaya adalah dicari menggunakan rumus dari resultan, yaitu sigma X pangkat 2 ditambah sigma Y pangkat 2. Resultan sama dengan sigma X dimasukkan nilai, yaitu min 0,94 pangkat 2 ditambah sigma Y, yaitu 1,1 pangkat 2 sama dengan 1,42 Newton. Dimana untuk mencari resultan dari theta sama dengan menggunakan rumus tangen theta sama dengan Y per X, tangen theta sama dengan tangen min, dimasukkan angka yaitu 1/41 dibagi 0,94, theta sama dengan tangen min 44,05, theta sama dengan 88,61. Dari nomor 3 kita akan mencari gaya-gaya dalam, yaitu gaya akan mencari momen, lintang, dan normal, dimana diketahui P1 sama 69 kN, alfa 60 derajat, P1 V 49 sin 60 derajat sama 60,43 kN, P1H 24,5 kN, Q1 kecil sama dengan 49 kN per meter, Q1 besar sama dengan 45 kali 7 sama dengan 315 kN, P2 6 kN, Q2 kecil sama dengan 48 kN per meter, Q2 besar sama dengan 1/2 kali 4 kali 48 sama dengan 96 kN, L atau total panjang sama dengan 21 meter. Penyelesaian dicari reaksi tumpuan sigma MB sama dengan 0, RA kali 15 dikurang P1 vertikal dikali 17 dikurang dengan Q1 kecil dikurang dengan Q1 besar dikali dengan 1/2 kali 7 tambah 7 dikurang dengan P2 kali 5 tambah Q2 dikali 2/3 kali 4 sama dengan 0. 15 RA kurang 42,43 kali 17 kurang 319 kali 10,5 kurang 6,5 tambah 96 kali 2,6 sama dengan 0. Dapatkan hasil 16 RA kurang 741,31 dikali 3.307,5 dikurang 30 ditambah 249,6 sama dengan 0. Dapatkan hasil 16 RA dikurang 3.809,21 sama dengan 0. Untuk mendapatkan RA dibagi 3.809,21 dibagi dengan 15 didapatkan hasil 25,293,94, dimana itu adalah merupakan nilai RA. Kita mencari nilai sigma MA sama dengan 0, min RB kali 15 dikurang P1 V kali 2 ditambah Q1 besar dikali 1/2 kali 7 tambah 1 tambah P2 kali 10 tambah Q2 besar dikali 2/3 kali 4 tambah 15 sama dengan 0. Min 15 RB dikurang 12,43 kali 2 ditambah 319 kali 4,5 ditambah 6 kali 10 ditambah 96 dikali 17,6. Min 15 RB dikurang 84,86 ditambah 1417,5 ditambah 60 ditambah 1669,6 sama dengan 0. Dapatkan hasil min 15 RB ditambah 3082,24 sama dengan 0. Dimana mencari nilai RB dibagi itu min 3082,24 dibagi min 15 sama dengan 205,482 dibalik menjadi 205,479. Kontrol. Untuk mencari kontrol, sigma vertikal sama dengan 0 menggunakan rumus RA tambah RB dikurang P1V ditambah Q1 besar ditambah P2 ditambah Q2 besar sama dengan 0. Untuk
mencari kontrol di mana sigma vertikal sama dengan 0 menggunakan rumus A tambah RV kurangi P1V tambah Q1 besar ditambah P2 ditambah Q2 besar sama dengan 0, di mana RA tambah RV sama dengan 253,94 ditambah 205,49 dikurang dengan 42,43 tambah 315 tambah 6 tambah 96 sama dengan 459,43 dikurang 459,43 sama dengan 0. Nah, lanjut untuk mencari momen atau gaya dalam, mulai dari momen di mana MC sama dengan 0, MA sama dengan min P1V kali 2 sama dengan min 42,43 dikali 2 sama dengan min 48,46 kN per meter. MX 0 1 MD sama dengan min P1V dikali 3 tambah RA kali 1 dapatkan hasil 126,65 kN per meter. MX2 sama dengan min P1V kali 4 ditambah RA kali 2 dikurang Q1 kecil ditambah 1 dikali 1 dikali 1/2 kali 1 didapatkan hasil 315,66 kN per meter. MX2 min P1V kali 5 ditambah RA kali 3 dikurang Q1 kecil kali 2 dikali 1/2 kali 1/3 kali 2 didapatkan hasil 459,67 kN per meter. MX3 sama dengan min P1V dikali 6 tambah RA kali 4 dikurang Q1 kecil dikali 3 dikali 1/2 kali 3 sama dengan 258,68 kN per meter. MX4 min P1V kali 7 ditambah RA kali 5 dikurang Q1 kecil tambah 4 kali 4 dikali 1/2 kali 4 sama dengan 612 kali 69 kN per meter. MX5 atau MV sama dengan min P1V kali 8 tambah RA kali 6 kurang Q1 kecil dikali dengan 1/2 kali 5 sama dengan 396,7 kN per meter. MF sama dengan min P1V dikali 10 tambah RA kali 8 dikurang Q1 besar sama dikali dengan 1/2 kali 5 tambah 2 sama dengan 189,72 kN per meter. MB sama dengan min P1V kali 13 tambah RA kali 11 dikurang dengan Q1 besar ditambah 1/2 kali 5 tambah 5 dikurang P2 kali 5 sama dengan min 150 kali 7,75 kN per meter. MX1 sama min P1V kali 14 ditambah RA kali 12 dikurang Q1 besar dikali 1/2 kali 5 tambah 6 dikurang P2 kali 6 ditambah RAV dikurang 1/2 kali 1 kurang kali Q2 kecil dikali 1/2 kali 1 sama dengan min 60,337. MX2 sama dengan P1V kali 15 tambah RA kali 13 kurang Q1 besar ditambah 1/2 kali 5 tambah 7 dikurang P2 kali 7 tambah RB kali 2 dikurang 1/2 kali 2 tambah kali Q1 kecil dikali 1/3 kali 2 sama dengan 1250,49. MX5 sama dengan P1V, kali 16 tambah RA kali 2 kali 14 kurang Q1 besar kali 1/2 kali 5 tambah 8 kurang P2 kali 8 tambah 12 tambah RB kali 3 dikurang 1/3 kali 3 kali Q2 kecil kali 1/3 kali 3 didapatkan hasil 1365,41 lintang. Masuk ke lintang di mana DC sama dengan P1V sama dengan min 42,43 lanjutkan dengan DA min 41,min P1V ditambah RA sama dengan 211,51 dilanjutkan dengan D sama dengan DA 211,1 dilanjutkan dengan X1 sama dengan min P1V tambah RA dikurang dengan Q1 kali X1 sama dengan 166,5 DX2 sama dengan min P1V tambah RA dikurang dengan X1 kecil dikali X2 sama dengan 127,51 DX3 min P1V tambah RA dikurang dengan Q1 kecil dikali X3 sama dengan min 40,83 tambah 253,94 kurang dengan 45 kali 3 sama dengan 76,51 DX4 sama dengan min P1V tambah RA lanjut DX4 min P1V ditambah RA kurang Q1 kecil kali 4 sama dengan 1,51 DF
min P1V tambah RA dikurang dengan Q1 besar kurang P2 sama dengan meter sama meter sama 0,49 dikurang dengan DB min P1V tambah RB dikurang Q1 kali P2 tambah RB sama dengan 96 DX1 sama dengan DB kurang 1/2 dikali 1 kali Q2 sama dengan 48 DX3 sama dengan DB kurang Q1/2 kali 2 kali Q2 kecil sama dengan 96 kurang 96 sama dengan 0 dan DX3 sama dengan DB kurang 1/2 kali 3 kali Q pangkat 2 kali Q2 kecil sama dengan 48. Sekian, terima kasih. Salam hormat dari saya. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Terima kasih banyak. Amin.